Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Baik, di kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 kelas Tarbiyah akan mengobservasi atau mewawancarai yang terkait dengan ilmu nazom yang bertemakan lagu Nahawan, yang akan langsung dijelaskan oleh narasumber yaitu Ustadz Ahmad Dasuki SK dari Bangka Belitung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk yang pertama terkait dengan apa itu ilmu nazom. Jadi mohon dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman fakultas apa? Tarbiyah apa? Berarti ini kelasnya ya? Soalnya kemarin ada yang pakai kelas orang. Berarti ini kelas sendiri ya. Mudah-mudahan kita semua Allah terus buat haus akan ilmu-ilmunya Allah. Terkait ilmu nazam, sebenarnya batas ilmu saya nggak terlalu luas. Ilmu nazam itu simpelnya ya irama yang mengatur bacaan Al-Quran. Cuman sedikit wawasan, kenapa harus ada ilmu nazam? Salah satunya adalah supaya manusia itu ada setirnya untuk melakukan Al-Quran, dan ini termasuk yang menjadi kekhususan Quran. Quran itu kan la yamassuhu illal mutahharun. Kalau kita terjemahkan secara jauh, Quran itu tidak bisa dipegang oleh sembarangan orang ya. Makanya Quran itu hidayah. Tidak semuanya orang bisa membaca bisa bersentuhan dengan Quran. Saya sering menganalogikan berapa banyak orang yang pandai baca Quran tetapi mereka tidak Allah berikan kesempatan untuk membaca Quran. Nah, ini termasuk salah satu daripada Quran itu hidayah. Apa hubungannya dengan nazam? Yaitu saking khususnya sampai lagunya pun ada disiplin ilmunya, yakni ilmu nazam. Kalau bahasa Malaysianya itu tarannum. Ya, tarannum, nazam. Jadi dari ilmu nazam ini kita bisa simpulkan bahwa sekali lagi banyak irama-irama lagu-lagu di alam semesta ini, tetapi tidak semuanya bisa dibuat untuk melakukan ayat suci Al-Quran. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, belum lama, ada kejadian langgam Jawa dan lain sebagainya. Profesor Dr. K.H. Said Agil Munawar, beliau mengatakan kalau ada saya di situ, saya akan stop, saya akan hentikan itu orang karena tidak pas ya untuk melakukan Al-Quran. Ada juga yang berlebihan atau menjadikan dangdut sebagai referensi. Itu kan ada ya Gus ya. Itu secara penampilan maksimal, luar biasa, tetapi nilainya dikurangi. Guru saya Dr. Andes K.H. Muhammad Ali ketika menjadi hakim dalam salah satu event event nasional, ketika di final itu beliau memberikan nilai 0 terhadap salah satu finalis, padahal bagus sekali. Ketika itu beliau pulang, saya masih ingat waktu subuh, ngaji subuh, beliau bilang, Buya ngasih nilai ke orang itu 0 katanya. Penampilan bagus, tapi peringkat terakhir ketika final. Alasannya satu, itu mau nyanyi atau ngaji katanya. Bagus bacaannya. Nah, artinya segitunya para ulama mengkhususkan Quran sampai lagunya pun diatur
Kemudian kita berkiblat ke Mesir, ya, bukan ke Mekah untuk susunan lagunya, Bayati, Hijaz dan lain-lain. Kalau misalkan Makawi, kan kita Misri, ada Makawi, itu beda juga susunannya. Bahkan namanya pun agak beda, pelafaznya pun beda. Cuman variasinya banyak diadopsi sama yang Mesir, khususnya yang ada di Indonesia. Indonesia ini kreatif. Nah, yang lagu yang antum malam hari ini kita akan kaji, termasuk lagu yang sering update gitu ya. Mungkin setiap event nasional tuh akan ada selalu nahawan variasi baru. Dari zaman dulu senior kita Ki Haji Muammar sampai senior kita juga Syamsuri Firdaus, PT IKI juga kan. Terus upgrade lagu-lagunya nahawan itu. Ya. Itu tentang nagom. Kemudian tentang nahawan. Ciri khas nahawan itu dia. Kebetulan lagu yang paling saya sukai nahawan karena itu dia. Sering setiap tahun itu pasti akan ada nahawan variasi ini. Nahawan ini ya. Versi terbaru. Entah itu di awal makom, di nahawan jawab atau nahawan jawabnya. Pasti ada variasi baru tuh. Ya. Nah, jadi ciri khasnya itu biasanya menggambarkan, kadang bisa jadi ketika ayat itu sedih, kadang bisa jadi ketika menceritakan ayat-ayat yang bahagia. Na 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 na. Nah itu saya selalu merinding, apalagi kalau orang bisa membawakan nahawan itu dengan sempurna gitu, dengan sempurna. Itu lagu nahawan. Cuman kalau ada sebuah di buku Taronnum itu ada yang mengatakan Nabi itu dulu kalau mengimamin itu menggunakan lagu jiharkah. Ya, cuman bukan berarti Nabi nggak pakai lagu nahawan juga. Nah, lagu Quran kan berasal dari beliau semuanya. Ya, jadi untuk ciri khas nahawan yang bisa saya sampaikan ya itu yang tadi. Ya, kalau definisinya, karena ilmu tilawah itu, ilmu nagom itu kita harus lebih ke praktek. Begitu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai pengalaman antum Ustaz entah di bidang MTQ dan sebagainya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Sebelumnya saya memang di tilawah itu kebetulan ayah saya seorang qori. Jadi tapi hal yang pertama ingin saya sampaikan, kalau bapaknya qori, anaknya qori, biasa sekali itu. Kayak beliau ini, kakeknya qori internasional, senior Indonesia, bahkan dijuluki qori yang memiliki suara paling lembut. Biasa, beliau qori biasa. Aneh kalau beliau nggak bisa qori malah. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau preman punya anak qori itu luar biasa, dan ini ada banyak ya. Ini sebagai sedikit motivasi ya, bahwa nasab itu memang banyak yang menjadi tolak ukur, namun tidak mesti. Toh banyak putra-putra orang-orang atau kiai-kiai yang diuji oleh anaknya ya. Ini sedikit sampingan aja. Namun prestasi saya di tilawah itu cuman sampai dulu paling terakhir tingkat kabupaten. Itu pun saya selalu kalah di MTQ di tilawah karena langganan jali. Kalau final pasti jali. Cuman alhamdulillah
ketika terakhir saya ikut tilawah itu, ayah saya nggak tahu itu iseng, nggak tahu itu bercanda, bilang kayak gini, kayaknya rezekinya ditahfidz kayak. Cuman ketika itu saya nggak ada bakat ditahfidz juga, cuman bakat ngafal aja. Ada bakat menghafal dari Umi, cuman untuk ngafal Qurannya saya malas. Nah, ala kulli hal, qadarullah, alhamdulillah rupanya setelah MTQ berkat dari juara 2 MTQ kabupaten, saya dikirim ke Jakarta untuk menghafal Quran. Di otak saya yang pertama itu bukan karena saya pengen jadi penghafal Quran, enggak. Saya pengen naik pesawat bolak-balik. Karena gratis biayanya dari sana kan. Ya itu. Saya menyampaikan bahwa di prestasi di bidang tilawahnya saya kurang. Tapi yang ingin saya sampaikan lagi, Buya Ali pernah bilang, Hafiz kalau mantan qori, kata beliau, tak terkalahkan. Karena dia akan balance antara tilawahnya, lagu Qurannya, dengan hafalannya. Di MTQ itu, di nasional, sekarang persaingan cabang 30 juz, 20 juz, itu bukan di hafalan lagi. Di Jambi kemarin, itu kurang lebih ada 8 orang mulus tahfidnya. Ada beberapa orang yang mulus tahfid, tapi peringkatnya di bawah. Ada yang bel di atas dia. Oh, rupanya dia fasohah dan ganti-ganti lagu. Setiap soal ganti lagu, setiap soal ganti lagu, setiap soal ganti lagu. Bahkan Profesor Said Agil Munawar itu diberikan saran oleh Abu Kiai Muhammad Ali, saking susahnya milih juara di Indonesia ini, ada rencana 30 juz plus tilawah. Itu udah saking bingungnya Dewan Hakim ketika menentukan juaranya. Apa manfaatnya? Tentu tidak hanya untuk kejuaraan nagom. Ternyata yang pertama, bagaimana nagom itu, ilmu tilawah itu menjadikan kita orang yang nyaman membaca Quran. Kalau mau baca, kalau mau ngaji itu, kalau mau belajar itu, jangan diniatkan untuk saya pengen tilawah untuk dipanggil kemana-mana. Enggak. Niatin, ya Allah, saya mengaji ini setidaknya ketika kau dengar bacaan saya enak didengar. Bacaan saya menjadi bacaan yang pantas didengar oleh Allah. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan suara kalian. Terus bagaimana yang suaranya biasa-biasa aja? Gitu. Bagaimana caranya? Terus saja baca Quran. Saya sering mengatakan, ada orang yang suaranya enak. Kalau orang suaranya enak itu wajar kan, kalau bacanya enak kan. Tapi ada orang yang suaranya gak enak, tapi ketika ngaji enak. Saya punya guru, beliau sering mengatakan suara saya tuh gak enak, kata Pak Kiai. Tapi di samping itu, guru saya yang satunya lagi bilang suara beliau tuh gak enak juga. Tapi kalau ngaji, tidak jarang ketika beliau imam, itu jamaah nangis. Kenapa? Karena bukan betapa enaknya suara beliau, tapi betapa seringnya lisan beliau dibasahi oleh bacaan Quran. Makanya enaknya kita baca Quran itu kadang karena sering, udah akrab kita sama Quran itu. Makanya ini suara tidak jadi tolak ukur. Nanti ada hubungannya dengan orang yang suaranya jelek, udah pesimis, saya nggak bisa tilawah. Itu jangan kayak gitu. Banyak qori-qori internasional kita yang dia juara inter bukan berangkat dari orang yang suaranya bagus, tapi berangkat dari orang yang ingin bertekad pengen punya suara bagus. Maka dari itu kunci pertama punya suara bagus itu latihan. Jangan pernah bosan latihan. Yang kedua baru jaga suara, jaga makanan dan lain sebagainya. Ustaz Mesti selalu sering bilang,
makan es setiap detik tuh nggak pernah ngaruh sama suara. Bahkan mohon maaf, merokok itu tidak pernah ada pengaruhnya pada suara, bahkan nafas. Banyak kori-kori internasional kita perokok, tapi pas ngaji satu surat Al-Fatihah satu nafas. Saya bukan ingin melegalkan rokok atau apa ya, tetapi begitulah latihan. Ya, begitulah orang yang rutin latihan. Dari suara gak bagus menjadi bagus, dari nafas yang pendek menjadi panjang. Satu ayat, satu baris, kita baca setengah ayat, baca lagi setengah ayat, terus latihan lagi, sampai nanti lama-lama jadi satu baris. Latihan lagi, jadi satu setengah baris. Latihan jadi dua baris. Itu. Ala kulli hal, walaupun saya nggak juara di tilawah, namun banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Termasuk ya kalau misalkan nggak belajar tilawah mungkin ketika mengaji ya biasa aja gitu kan. Karena jujur ya, kalau saya orang yang nggak bisa kalau mengaji tuh nggak bisa saya. Saya kalau murojaah saya harus mengulang bacaan yang saya murojaah secara sir nanti sendiri, karena harus pakai suara. Nah, kalau nggak pakai lagu, nah, kalau menurut saya kurang pas. Dan dengan harapan mudah-mudahan kalau ada orang yang mendengar terus suka, alhamdulillah dia bisa cinta sama Quran. Begitu. Cukup penjelasan saya. Kita praktek maqam nahawan, surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini yang pertama ya, nahawannya. Nahawan yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar.
Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dasuki yang bersedia meluangkan waktunya untuk kita sesi wawancara dan juga belajar terkait dengan apa itu ilmu nahum yang bertemakan lagu nahwan. Semoga yang kita pelajari semua menjadi manfaat kelak di kemudian hari, dan juga semoga diberi kesehatan kepada Ustadz Dasuki dan juga kita semua. Semoga Allah memberi umur yang panjang. Cukup sekian dari kami, dari kelompok 3, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.